Nah, apa aja sih niat yang ingin kita niatkan pada sore hari ini? Yang pertama adalah ikhlas untuk Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua adalah membina diri dengan belajar ilmu dan juga berukhuwah atau bersaudara. Yang ketiga, berkembang secara bertahap sampai memiliki karakter muslim robbani. Dan yang keempat adalah menuju visi akhirat kita. Dan izinkan saya membacakan rundown untuk hari ini. Pertama adalah pembukaan, kedua adalah sesi tilawah, ketiga adalah sesi materi, keempat sesi tanya jawab, kelima sesi feedback dan juga post test, dan terakhir yang keenam adalah sesi penutup. Dan untuk sesi kedua yaitu sesi tilawah dibacakan oleh saudara kita Muhammad Asyam Fawas Akbar atau panggilannya Fawas dari Kedokteran Reguler 2018 dan akan membacakan surah Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Kepada Fawas dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun rizqun karim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat yang tinggi di sisi Tuhannya, dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Baik, jazakallahu khairan kepada Fawas yang sudah membacakan Quran pada sore hari ini, dan semoga bacaan Quran tadi dapat membantu meningkatkan iman kita dan juga memberikan keberkahan pada acara sore hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi materi. Dan meskipun beliau, Ustadznya belum hadir, saya akan sedikit memberikan penjelasan terkait apa sih yang bakal kita bahas pada sore hari ini. Nah, ya, pada hari ini judul dari kajian kita adalah Sudahkah Allah benar-benar menjadi Tuhan kita? Sudah atau belum nih teman-teman? Dan insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Ulum. Dan insya Allah kita akan membahas tentang beberapa poin. Pertama, refleksi kondisi realita pemuda saat ini, baik secara umum, baik secara ilmu, yaitu pemahaman internal, dan juga amaliyahnya, atau perbuatan yang konkret. Dan kedua adalah konsep makna Allah yang didasarkan dari makna. Yang ketiga, pentingnya kita memposisikan Allah sebagai ilah yang sebenar-benarnya. Dan yang keempat, yang akan kita bahas adalah cara aplikatif dan juga sederhana untuk meningkatkan pemahaman dan menguatkan tekad sehingga bisa diamalkan dan disampaikan pada orang lain. Jadi ada 4 poin itu, teman-teman. Dan mau mengingatkan juga ya, baik untuk teman-teman yang hadir offline maupun untuk teman-teman yang hadir online,
bisa menyiapkan catatannya. Dan catatan ini adalah merupakan salah satu upaya kita untuk melaksanakan adab belajar ilmu. Dan untuk teman-teman yang mau tanya, nanti bisa tanya lewat slido.com. Ada di situ ya, ada di share screen-nya, QR code-nya. Tapi kalau misal teman-teman tidak bisa men-scan, bisa aja langsung masuk ke slido.com, masukkan PIN-nya 3044641. Dan nanti teman-teman tuh bisa langsung tanya ya. Jadi nggak usah nunggu materinya selesai baru tanya, langsung tanya aja ke slido.com-nya, nggak masalah. Nanti akan dibacakan di akhir. Dan untuk sekarang ya, karena beliau, Ustadz Fatan belum hadir, mari kita tunggu. Teman-teman bisa memanfaatkan waktu menunggu ini untuk hal yang produktif seperti di awal ya. Monggo mungkin teman-teman bisa tilawah dulu, atau mungkin teman-teman bisa baca buku dulu, atau mungkin teman-teman bisa zikir dan semacamnya, sambil kita menunggu Ustadz Fatan hadir. Ya, bagi teman-teman yang mungkin baru hadir, bisa langsung isi presensi juga ya.
monggo ya. Ini dari belum ada kabar, jadi bisa teman-teman pakai waktunya untuk mungkin baca buku, baca tilawah. Dan kalau tilawahnya mau kenceng nggak masalah, nggak usah khawatir, nggak usah sungkan gitu. Tetap. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah berbahagia sekali pada sore hari ini bisa bertemu dengan teman-teman, khususnya bertemu dengan Mardiah. Ini for the first time in my life after several years. Setelah sekian lama nggak kesini, nah dari renovasi ternyata direnov. Alhamdulillah bangunannya bagus, parkirannya luas, akses yang susah. Mau masuk ternyata mau parkir nggak bisa, muter di sana, masuk ke penginapan ternyata penginapan. Terus katanya suruh buka sendiri, untuk masuk bisnis itu buka sendiri. Terus akhirnya tanya petugas
fasilitasnya, dan barulah pertunjukan saya bisa masuk. Luar biasa. Dan ini saya dulu itu tinggal lama di Jogokaryan, jadi saya itu langsung bayangkan, karena dulu konsep kami di Jogokaryan namanya masjid itu namanya Islam Center, itu ya mudah diakses, mudah didatangi 24 hours, 24 jam. Kulla yaumin mau berapapun itu pokoknya memfasilitasi agar orang itu bisa menikmati masjid. Kalau pakai bahasa beyond ketua takmirnya itu mengatakan bahwa yang namanya cari hiburan itu harusnya di masjid. Jadi bukan cari hiburan di tempat. Kenapa? Karena apa ada di masjid 24 jam. Nah, kalau teman-teman sekarang ke Jogokaryan, insya Allah 24 jam terbuka untuk ini. Makanya mungkin karena ini sudah banyak hidup dengan cara itu, meskipun sudah pindah ke Kudean, itu pun masjid-masjid di dekat pondok saya juga sama ya, didesain dikonsep untuk 24 jam terbuka untuk meskipun masjid-masjid kampung, agar orang kalau mau sholat, mau pakai kamar mandi, mau pakai yang lain itu mudah. Itu mungkin kebijakan mengelola Mardiyah. Mungkin nanti kalau sudah ketemu yang pas, saya yakin insya Allah lebih mudah untuk diakses, sehingga manfaatnya, maslahatnya juga lebih besar. Nah, berkaitan dengan tema kita ini teman-teman semua tentang makna ilah, itu tidak dipisahkan dari hidup kita. Orang itu dosanya sepenuh bumi, seluas samudera, itu kalau dia mengucapkan la ilaha illallah, dia mengucapkan dengan penuh keyakinan, maka Allah pastikan seluruh dosanya diampuni saat itu juga. Hanya dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan ini berlaku universal semenjak dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai besok kiamat. Tidak ada perubahan. Jadi ini ketetapan Allah, kalau orang mengucapkan syahadat la ilaha illallah, maka seluruh dosanya walaupun sebanyak apapun itu diampuni. Dan ini menjadi dasar bagi ketika Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia tahun kemarin ya 2022, itu masjid memang dibuka lebar-lebar. Kebetulan ada teman saya itu barusan dari Qatar sebelum pandemi. Dia masih ingat masjid itu dulu kayak gini. Saya begitu lihat videonya, loh kok masjidnya direnovasi agar setiap orang itu bisa masuk ke masjid. Bahkan di dalam masjid-masjid di Qatar, terutama masjid-masjid besarnya, disiapkan translator atau mutarjem di 30 bahasa sesuai dengan sesuai dengan negara yang sedang bertanding. Kenapa? Karena Qatar ingin menunjukkan kepada dunia the true Islamic identity atau the true Islam. Islam yang benar itu kayak apa? Maka disiapkan segala mutarjem. Dan kemudian dicetak berbagai brosur dalam berbagai bahasa. Karena Islam itu datang untuk membawa kemaslahatan bagi umat ini. Kalau pakai bahasanya Syekh Abu Hasan Ali An-Nadwi, pakar Lughatul Quran, dunia mengalami kerugian besar ketika umat Islam mundur. Islamnya selalu baik. Jadi Islam itu nggak akan pernah kalah. Dan itu diproklamirkan oleh Allah dari semenjak dulu. Jadi kalau ada yang mau neliti Islam itu malah dibebaskan. Monggo silahkan. Ayo kita teliti Islam. Ayo kita diskusikan Islam. Karena Islam nggak mungkin kalah. Tapi seringkali al-Islam majubun. Islam itu tertutupi oleh muslimin, oleh orang-orang Islam. Mungkin niatnya baik, tetapi niat yang baik nggak cukup. Karena di dalam Islam itu niat harus diiringi dengan amal soleh. Jadi teman-teman, mbak-mbak, mamanya ya, mungkin nggak sengaja berbuat jelek, tetapi kenyataannya itu membawa nama Islam. Nah, oleh karena itu kata Syekh Abu Hasan Ali An-Nadwi, betapa ruginya dunia, termasuk non-Islam, dengan kemunduran umat Islam. Umat Islam itu harusnya pakai apa? Risetnya pakai Quran. Harusnya risetnya pakai apa?
pakai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu pernah ada dialog di kedokteran hewan UGM. Ini yang cerita teman dosen yang saya waktu itu. Pak Nanung ya, saya lupa. Mungkin Pak Nanung dan Nardono atau yang lainnya. Jadi cerita ada barusan terjadi operasi terhadap satu anjing. Bukan operasi itu kebetulan dokter non-Islam. 2 orang. Setelah selesai operasi itu mereka membersihkan tangannya yang setelah operasi itu dengan sabun berkali-kali. Dan baunya itu nggak sempurna hilang. Maka lewat kemudian seorang dokter hewan muslim. Terus beliau kalem ngomong dengan kalem bilang begini. Coba nganggo lemah pinggisan. Sama-sama orang Jawa. Coba nganggo lemah pinggisan. Coba aja pakai tanah sekali. Kok iso? Coba wae. Dicoba, habis itu dicuci lagi. Ternyata baunya itu hilang atau lebih sempurna daripada sebelumnya. Lalu kemudian terjadi dialog antara dokter satunya ini, dokter yang operasi sama dokter muslim ini, dokter hewan muslim. Setelah dialog, alhamdulillah kemudian dilanjutkan dengan intensif belajar tentang Islam itu kayak apa. Akhirnya dengan izin Allah Ta'ala si dokter hewan non-Islam dua-duanya masuk Islam. Simpel sekali kan? Gara-gara cuma urusan apa? Membersihkan najis mughal laba. Ya kan kita diajari. Teman-teman udah pernah membersihkan najis mughal laba belum? Belum pernah cari anjing sekitar. Loh iya nggak apa-apa. Loh Al-Kahfi itu juga pakai anjing. Jadi terus habis itu kamu lulus kena air liurnya kan. Nah, kamu praktekkan biar pernah praktek. Kalau enggak cari najis mughal laba yang lain. Untuk dipraktekkan. Biar kalian tuh ngerti indahnya Islam. Jadi Islam itu solutif. Dari urusan kecil, urusan mamanya, mohon maaf, potong rambut. Kelihatannya nggak kebayang ya. Potong rambut itu diurusin. Every rambut in your skin, every hair in your skin, itu sampai karena dialognya pakai bahasa Inggris ya. Ada dialog antara ilmuwan Islam dengan ilmuwan Barat itu. Sampai sama-sama orang Barat, satunya mungkin satunya enggak. Tentang loh, in Islam every hair we apa jenenge diurus itu we take care every hair in your skin. Kami itu ngurusi seluruh rambut di tubuhmu. Ketek, caranya gimana ngurusnya? Cabut. Kumis, kalau laki-laki gimana cara ngurusnya? Potong. Jenggot, gimana ngurusnya? Boleh dipanjangkan, boleh dirapikan. Ini sunnah ya, ini anjurannya. Dan itu sampai ada penelitian. Apa fungsi fungsi jenggot untuk lelaki? Itu ada risetnya ya. Boleh dicek in English. Sniper itu kalau dia sniper loh ya. Kalau dia punya jenggot itu orang Jawa nyebutnya luwe itis tinimbang sing ora duwe jenggot. Jadi sniper lelaki yang memiliki jenggot itu memiliki ketepatan menembak yang lebih akurat daripada lelaki yang tidak berjenggot. Sampai ada beberapa program, tapi ini programnya keterlaluan. Para wanita sniper disuruh punya jenggot. Nah itu kan keterlaluannya di situ. Karena berdasarkan riset mereka nggak ada hubungannya sama agama, tapi hubungannya sama fungsi jenggot. Dan bukan hanya Islam yang mengatakan jenggot itu sunnah. Kalau teman-teman ketemu orang-orang Yahudi ortodoks dan Kristen ortodoks itu ya biasa. Setahu saya Yahudi itu biasa memenyengan jenggot dan malah nggak memotongnya sama sekali. Karena mereka meyakini itu bagian dari kesolehan, bagian dari kebaikan dalam agama mereka. Nah, umat Islam kok masa nggak pede punya jenggot? Dan ternyata secara ilmiah itu lebih lelaki. Kamu manly kalau punya jenggot. Yang nggak punya jenggot itu kurang manly, ya. Jadi banyak sekali yang lain, termasuk masalah kuku. Orang dulu nggak kebayang, masa kuku dipotong aja apa hubungannya? Itu Rasul mengatakan khamsun minal fitrah. Dalam hadis yang lain, asyarah minal fitrah. 5 yang termasuk fitrah. 10 yang termasuk menjaga fitrah. Satu di antaranya adalah memotong kuku. Tadi ya, mencabut bulu ketiak, memotong kumis, memotong bulu kemaluan. Ini bulu kemaluan itu dipotong, bukan dibiarkan maksimal 40 hari. Kemudian apalagi? Tadi memotong kuku.
memanjangkan jenggot kalau untuk laki-laki itu termasuk sunnah-sunnah untuk menjaga fitrah. Fitrah itu harus merujuk pada Quran, bukan menurut sebagian orang. Fitrah itu bakat lah, fitrah itu gaya belajar lah, itu ngawurnya sak ngawur. Nah, itu orang psikologi, jadi mempelajari bakat. Talent itu beda sekali sama fitrah. Itu seperti bumi dengan langit. Karena fitrah itu rujukannya jelas. Ar-Rum ayat 30 yang tadi saya bacakan. Fitrat Allah itu satu-satunya ayat yang menyebut kata fitrah. Sampai ada riset doktoral. Ada riset doktoral. Judulnya Al-Fitrah Haqiqatuha wa Madzahibun Nas Fiha. Al-Fitrah itu iman, Islam. Yang sudah Allah tanamkan di dalam dada setiap orang. La tabdila li khalqillah. Dan tidak akan berubah. Jadi nggak akan mungkin berubah. Ini saya berharap kapan-kapan ahli audionya, apa namanya kalau kayak gini nih, UGM ikut hadir di sini lah, profesor atau dokter siapa gitu, biar suaranya lebih keren. Ini suaranya menggemai. Iya, ini saya ngadep ini di beberapa tempat. Dan ya, PR lah. Karena harusnya nggak menggemai. Dan saya yakin ada ahlinya. Cukup keren dulu juga alami kayak gini. Begitu datang pemilik GCDFM, itu gampang ternyata benar habis itu. Wah, sekarang enak kalau ngisi di UII, ngisi di mana lagi. Enak. Tapi kalau masih rumah kayak gini memang moga-moga kita doakan. Atau teman-teman punya akses arsitektur nih harusnya di interior desain bisa mengelola dengan baik. Memang perlu ilmu ya. Walaupun cuma urusan mic. Saya masih di mana ya, masjid sangat besar, masjid miliknya Pertamina Kalimantan itu, mic-nya saja itu sudah bisa ngomongnya kayak gini, sudah suaranya seperti pakai kalau kita adalah suara saya cuma itu sudah kedengaran. Nah itu asli. Oke, biar yang ngomong enak, yang benar juga enak. Nah, jadi teman-teman semua, kalau kita perhatikan ajaran Islam itu sekali lagi tidak hanya menguntungkan Islam. Maka begitu pula maka jaminan dari Allah juga luar biasa. Ketika ada orang sebanyak apapun dosanya, seburuk apapun maksiatnya, dia mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, seluruh dosanya langsung diampuni, ya ya'udu ilal fitrah. Dia kembali kepada fitrahnya, yaitu dia memiliki iman pure, tidak memiliki dosa. Jadi al-fitrah itu bukan kata John Locke. John Locke itu seorang filsafat yang saya dipakai teman-teman psikologi. John Locke mengatakan al-fitrah itu tabula rasa. Seperti ini mungkin mungkin bukan John Locke bilang al-fitrah tabula rasa, tapi ada psikolog muslim yang kemudian kurang kerjaan gitu, karena nggak paham dalil, senang psikologinya, lalu pakai teori barat. John Locke mengatakan bayi lahir itu seperti kertas putih. Kertas putih ya. Kemudian orang tuanya, pendidiknya tinggal ngambil spidol. Mau diwarnai apa anaknya? Merah, ambil spidol merah, seret. Biru, ambil spidol biru, seret. Gitu. Enggak. Bukan seperti kertas putih. Tetapi bayi lahir itu yuladu alal fitrah. Sudah lahir di atas al-fitrah yang bermakna keimanan. Bahkan di dalam hadis-hadis Imam Al-Bukhari itu menyebutkan bahkan yuladu alal fitrah, kan hadisnya ada 22 hadis sahih atau hasan. 22, enggak cuma satu. Nanti ada yang mamin mauludin. Nanti laisa min mauludin, banyak banget 22-an. Itu yang disebut sahih atau hasan. Itu ada 22 hadis sendiri. Al-Bukhari mengatakan, karena ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah fa abawa yuhawidanihi aw yunasirani aw yumajisani, atau dalam beberapa kalimat yang lain. Itu Imam Al-Bukhari mengatakan al-fitrah hiya al-Islam. Fitrah itu adalah al-Islam.
Maka ketika orang mengucapkan la ilaha illallah, dia sesuai dengan fitrahnya. Makanya kalau teman-teman dengar bagaimana orang non-Islam masuk Islam, itu nanti ceritanya macam-macam. Ada yang bilangnya begini, saya itu hidup seperti ada tabir hitam. Jadi kalau dia melihat itu katanya dia selalu kayak lihat di depannya itu ada tabir hitam. Begitu dia bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, itu tabirnya diangkat. Ada yang cerita kayak gitu. Ada lagi Profesor Jeffrey Lang, profesor matematika. Videonya banyak beredar di YouTube ya. Itu cerita ketika dia syahadat. Siapa yang syahadatkan? Mahasiswa kayak teman-teman ini. Cuman bedanya itu musolanya di basement. Kalau ini parkirnya di basement. Tapi sama-sama susah lah. Sama-sama susah. Itu ada profesor namanya Jeff Lang kan, waktu itu sudah profesor. Itu yang Islam kan anak-anak muda, mahasiswa waktu itu. Saya lupa nama negara bagiannya, tapi di Amerika Serikat. Dia dialog. Terus setelah dialog itu kemudian ditanya, kamu mau masuk Islam? Akhirnya oke. I want to, apa dia menyebut bakal Islamnya itu, saya mau masuk Islam. Dan kemudian setelah dia membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu kayak beban beratnya itu diangkat. Jadi kalau kita mendengarkan cara apa yang dialami oleh orang-orang non-Islam memeluk Islam, itu sesuai dengan kalimat Allah tadi. La tabdila li khalqillah. Enggak ada perubahan pada fitrah Allah. Enggak ada. Jadi orang itu boleh agamanya non-Islam, tetap dia itu meyakini bahwa Allah Tuhannya. Dan itu ke bawah sampai besok meninggal dunia. Makanya nanti dengan mudah akan Allah ingatkan, loh, kamu dulu di alam sudah dikumpulkan. Sudah ditanya, alastu bi rabbikum, apakah aku ini bukan Rabb kalian? Kalian semua menjawab, bala syahidna. Jih ya Allah, kami bersaksi. Maka ketika lahir, mereka sudah membawa al-fitrah. Yuladu al-fitrah. Every child. Kullu sabi. Yuladu al-fitrah. Tidak ada yang tidak lahir kecuali di atas al-fitrah. Jadi teman-teman harus paham bahwa keyakinan bahwa Allah itu Rabb itu sudah by default sudah dibawakan oleh seluruh orang, setiap orang. Semua orang, setiap orang itu pasti meyakininya. Maka ketika Jeffrey Lang itu membaca terjemah Quran dari Al-Fatihah, kemudian karena dia baca dari awal ya, kemudian dari Al-Baqarah, dia sangat terkesan. Termasuk ketika dia bertemu dengan kalimat dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Ini ada buku PD banget ini. Buku PD-nya kayak gini. Kok dia bilang nggak ada keraguan. Keren sekali. Dia baca lagi sampai kemudian dia sangat terkesan dengan ayat 255. Ayat 255 surat Al-Baqarah, itu namanya ayat apa? Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini juga dialami oleh brother Lim. Ya benar ya. Teman kita Muslim dari Cina. Nanti cari videonya banyak banget. Lim Joy Sun kalau nggak salah. Brother Lim sangat terkesan dengan ayat ini. Sampai kemudian dia menemukan cara untuk memahamkan orang tentang al-ilah ini. Mau saya sampaikan ke teman-teman. Jadi secara umum di dunia Islam untuk mengenal tauhid itu dikenal istilah namanya sifat 20. Allah wujud idam baqo mukhallafatu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qadrah iradat ilmun hayat. Pernah dengar? Sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Itu menunjukkan bahwa Allah itu enggak mungkin sama seperti makhluk. Allah itu al-khaliq.
Di luar Allah al-makhluk. Maka ulama membuat sifat 20 untuk memahamkan sifat Allah nggak mungkin sifat makhluk. Kemudian ada juga yang kemudian memakai pertanyaan yang Rasul kabarkan ya. 3 pertanyaan yang harus dijawab oleh setiap orang ketika masuk kubur. Bukan ketika kamu ke kuburan ya. Tapi kalau orang sudah dikubur, judul lagunya itu, saya lupa, bukan sekeping hati ya. Itu sampai dibikin yang Hasan dan Husain. Nanti ditanya itu kira-kira. Jadi para ulama itu kreatif membuat berbagai hal untuk mengingatkan perintah ini. Rasul mengingatkan kepada kita, kalau orang mati masuk ke kuburnya ditanya 3 pertanyaan. Man rabbuka, ma dinuka, dan man nabiyuka. Maka nanti banyak ulama termasuk Said Hawa menulis kitab Allah karena untuk menjawab pertanyaan man rabbuka. Kemudian ma dinuka al-Islam, kemudian man nabiyuka, dalam riwayat yang lain man dzalikar rajul, siapakah lelaki itu? Yaitu ar-rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kamu harus kenal Allah, kenal Islam, kenal Rasulullah untuk bisa menjawab. Tapi luar biasanya Allah itu sudah berikan KPA-nya. Kalau kalian ujian, biasanya memberitahukan enggak. Besok pertanyaannya ini, jawabannya ini. Enggak. Allah itu lebih baik berarti ya dari dosen-dosen kita ya. Karena Allah itu memberitahu besok, dan yang diberitahu langsung Rasul. Muhammad beritahu umatmu, besok kalau mereka sudah mati akan ada ujian. Ujiannya itu 3 pertanyaan. Oh, enak banget. Jawabannya juga sudah diberitahukan. Pertanyaannya man rabbuka, jawabannya Allah. Madinuka, jawabannya Islam. Man nabiyuka, jawabannya Muhammad atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Enak. Tapi ada nggak yang nggak lulus ujian? Ada. Yang bodoh itu siapa nggak tahu saya. Nah, maka nanti kemudian ada juga yang mengembangkan menjadi tauhid rububiyah. Itu berdasarkan ayat, satu di antara ayat Al-Fatihah, surat Al-Fatihah dan surat An-Nas. Kan qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Rububiyah itu berarti Allah sebagai Rabb. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah tauhid rububiyah, ilahiyah tadi ya. Kalimat ilahinas, kemudian tauhid asma wa sifat, nama dan sifat-sifat Allah itu memang beda. Nah, yang menarik, Brother Lim itu menemukan cara lain untuk menerangkan ilah, baik terutama kepada non Muslim, agar mereka paham ilahnya Islam itu apa bedanya, berdasarkan ayat kursi. Berdasarkan ayat kursi. Coba teman-teman hafal ayat kursi enggak? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwa 'aliyyun 'azim. Oke, jadi caranya begini untuk memahami ilah secara sederhana itu. Ada Allah sebagai Rabb, ada selain Allah sebagai makhluk. Maka ulama itu memberi definisi, menerangkan tafsir Rabbul Alamin simpel banget. Kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi Allah adalah Rabb. Al-Alamin adalah ghairullah. Allah adalah Al-Khaliq. Maka Al-Alamin ghairullah, selain Allah adalah Al-Makhluk. Simpel banget kan? Paham? Jadi Allah Rabb, selain Allah Al-Alamin adalah Al-Makhluk. Oke. Berarti Allah, enaknya gimana? Pencipta sama ciptaannya gitu aja ya.
pencipta dengan ciptaannya itu sama apa beda? Sama apa beda? Beda. Oke, kita taruh berarti ini pencipta, ini ciptaannya. Oke, jadi kita bedakan. Ini ada pencipta, ini ada ciptaan. Clear? Kita taruh. Pencipta itu tadi Allahu la ilaha illa, kekal apa enggak kekal? Berarti kekal. Kekal itu pencipta. Berarti kalau enggak kekal bukan pencipta. Nah, untuk memudahkan nanti kasih sesuatu. Namanya Nabi Muhammad SAW kekal apa enggak kekal? Berarti taruh di mana? Pencipta apa ciptaan? Ciptaan. Jadi kekal tidak kekal. Terus apa lagi? Mengetahui tidak mengetahui. Terus apa lagi? Sifat-sifat di dalam surat ayat tadi, ayat kursi. Ilah itu berarti itu harusnya kekal. Yang menyembah makhluk itu berarti enggak kekal. Ilah Tuhan pencipta itu harusnya apa? Maha mengetahui. Terus kalau makhluk ada yang tidak diketahui. Kemudian dia pencipta itu apa namanya ini terkungkung oleh waktu dan ruang dan masa. Waktu, ruang, masa gitu ya. Maksudnya ada wujudnya, ada wujudnya. Makhluk itu ada wujudnya. Kalau apa namanya? Kalau Allah sebagai ilah ada wujudnya enggak? Enggak kok ada wujudnya. Terkena ruang, waktu dan masa enggak? Enggak. Jadi tinggal diatur kayak gitu aja. Diurutkan. Ini sifat-sifatnya pencipta, ini sifat-sifatnya makhluk. Pasti tidak sama. Kalau pakai bahasa sifat 20 tadi, Allah wujud. Wujud itu artinya apa? Ada. Belum ada makhluk, sudah ada Allah. Makhluknya enggak ada, Allah tetap ada enggak? Tetap. Makanya disebut wujud. Qidam. Bako, sama saya malah lupa itu. Tapi ini bisa dikumpulkan di sini. Oh, ini dikumpulkan di sini. Tapi kalau Brother Lim suka pakai yang ayat kursi tadi. Allah kekal, berarti makhluk enggak kekal. Allah tidak terikat dengan ruang dan waktu, maka makhluk terikat ruang dan waktu. Allah pencipta itu hidup selamanya. Kalau makhluk pasti ada matinya. Allah tidak ada awal, tidak ada akhir. Maka makhluk ada awal, ada akhir. Terus Allah mengetahui makhluk, ada yang tidak diketahui. Tinggal digabungkan aja. Karena untuk menunjukkan bahwa Allah itu Rabb, Allah itu ilah, Allah itu Tuhan pencipta. Sedangkan ini, maka setiap sesuatu bisa kita ukur dengan cara ini. Nabi Muhammad hidup apa tadi? Kekal apa enggak? Enggak. Jadi taruh. Apakah beliau terkena ruang dan waktu? Ya, makhluk. Apakah beliau ada awal? Ya, lahir tahun saja. Apakah ada akhir? Ya, wafat pada usia 63 tahun. Berarti nama Tuhan apa makhluk? Makhluk. Nanti juga sama. Nabi Isa, Yesus, Buddha, Siddhartha Gautama, tinggal dikumpul aja. Sapi gitu ya. Atau yang lainnya. Itu tinggal diukur. Sapi itu kekal apa enggak kekal? Enggak kekal. Makhluk. Dia terikat ruang waktu enggak? Iya, berarti makhluk. Dia ada permulaannya enggak? Lahirnya ada. Matinya ada enggak? Ada. Berarti makhluk. Berarti sapi enggak mungkin Tuhan. Nah, dengan cara itu terjadilah dialog tentang keilahan. Cara sederhana terutama dengan orang-orang yang belum begitu paham dan terutama dengan orang-orang non-Islam. Dengan izin Allah, kata Brother Lim, dengan cara itulah kemudian banyak orang yang memahami ilahnya Islam. Dan kemudian dengan lebih sukarela membaca La ilaha illallah. Kalau dulu Rasulullah SAW waktu dakwah dengan kaum kafir Quraisy itu kan ilahnya kaum kafir Quraisy itu kan bukan hanya banyak. Dan dalam berbagai urusan itu mirip orang Hindu. Berhalanya banyak kan gitu.
Kalau teman-teman pahami beberapa hakikat orang Hindu itu kan setiap urusan ada Tuhannya, ada sembahannya, ada dewanya. Nah itu mirip-mirip yang terjadi dengan dunia jahiliyah di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ditanya lebih rusak mana, zaman Rasul apa zaman kita? Lebih rusak mana? Zaman kita ini apa zaman Rasul? Oke, kita lihat. Zaman Rasul yang Muslim banyak apa sedikit? Makkiyah. Banyak apa sedikit? Sedikit. Masjid ada apa belum? Ada, tapi tidak bisa dipakai untuk sholat. Rasul pernah pakai sholat, kemudian dilempari, bahkan diancam, gitu ya. Oke, sekarang masjid banyak. Zaman dulu perempuan pakai jilbab apa enggak? Belum. Laki-lakinya apa namanya sudah bisa seperti kalian ini enggak? Belum. Jadi banyak sekali kewajiban yang hari ini kita lihat dengan enak, itu zaman Rasul nggak bisa. Jadi zaman Rasul itu untuk melaksanakan kebaikan itu susah. Bahkan ancamannya dibunuh, kayak Bilal dicambuki. Kemudian Khobab bin Aras itu malah diginikan. Khobab bin Aras itu dibalik kepalanya. Jadi karena dia itu pandai besi, kakinya di atas, kepalanya di bawah, lalu alat untuk membakar besi itu untuk membakar kepalanya sampai kepanasan. Sampai beliau itu nanti diceritakan, bahkan ada yang menceritakan beliau itu syahid di saat itu. Jadi kalau kita bicara lebih rusak mana? Lebih rusak yang ini. Jadi orang kalau mau pergi itu nanti ketemu berhala. Berhala itu jangan bayangkan keren-keren gitu enggak. Sebagian berhala orang Quraisy itu ya cuma batu gede. Semakin gede batu, wah makin keren ini Tuhan itu ini. Sembah. Kemudian nanti kalau mau ke Madinah ada batu gede, jadikan Tuhan. Nanti ketemu batu lagi, jadikan Tuhan. Itu mudah sekali mereka membuat patung atau bahkan ketemu batu lalu dijadikan sembahan. Kemudian mereka meyakini bahwa kalau mau mulia, itu satu di antara bentuknya adalah tawaf. Ajaran tawafnya Ibrahim alaihissalam masih ada, tapi caranya ngawur. Yaitu kalau mau meraih sesuatu kesuksesan gitu ya, tawafnya itu diceritakan dalam kondisi telanjang. Nauzubillah min dzalik. Wah, nek zaman saiki malah disyuting, direkam. Nauzubillah. Syuting itu dia. Itu tawaf keliling menggunakan nggak pakai apa-apa ya, mohon maaf. Dan kerusakan yang lain. Jadi kalau ditanya lebih rusak mana dulu dengan zaman sekarang, lebih rusak zaman dulu. Nah, menariknya. Kenapa kok Rasul mengatakan khairul qurun qarni, sebaik-baik generasi adalah generasi itu. Padahal rusaknya kayak gitu. Kalau seorang lelaki meninggal, itu bahkan istri-istrinya itu bisa diwarisi sama anaknya. Ini saking gendengnya. Kemudian kalau ada yang lahir punya anak perempuan, kita tahu ya, anak perempuan tuh boleh dikubur hidup-hidup. Karena malu bapaknya punya anak perempuan. Jadi laki-laki itu punya istri 9, 10, lebih itu biasa. Na'udzubillahimin. Jadi berbagai kerusakan itu terjadi zaman itu. Menariknya, begitu mereka mengenal la ilaha illallah, itu mereka kemudian bisa berubah total. Kenapa? Jadi gini, kalau sama-sama dialog, kan kemudian Rasul nanti hijrah. Setelah hijrah kan kemudian kekuatan muslimin makin kuat. Maka nanti kita lihat nanti setelah beberapa perang terjadi namanya perjanjian Hudaybiyah. Sulhul Hudaybiyah. Sebagian ulama mengatakan kalimat al-fath, kemenangan itu bukan Fathul Makkah, tetapi Sulhul Hudaybiyah. Kenapa? Karena saat terjadi perjanjian damai, orang kafir Quraisy itu bisa mikir Islam itu kayak apa. Sehingga karena kalau mereka mikir, lama-lama mereka menerima Islam karena Islam lebih logis. Lebih enak mana? Punya Tuhan banyak atau punya Tuhan satu? Kalau Tuhannya itu kan pasti punya perintah. Ini kamu kerja. Punya bos satu dengan punya majikan banyak,
Itu kira-kira enak mana? Coba kalau punya majikannya 5 gitu. Majikan A nyuruh ini, majikan B nyuruh yang lain, majikan C yang ini. Stres nggak? Teman saya itu pernah cerita, tapi ini nggak enak. Jadinya di UGM kayak ini. Jadi dia sedang tugas sebagai mahasiswa. Itu ternyata kakak kelasnya itu ya kayak ospek semacamnya itu. Itu kan banyak. Dan PR-nya dari masing-masing kakak kelas itu nggak enak semua. Yang satu suruh belikan ini, yang satu suruh bikin ini, yang satu, wah 3 kakak kelas sudah bikin stres. Karena 3-tiganya meminta permintaan yang beda-beda. Nah, kira-kira kalau kakak kelasnya sudah bikin repotnya kayak gitu, majikan bikin repot kayak gitu, bagaimana kalau kita punya Tuhan, punya sembahan lebih dari 1? Dan Tuhan masing-masing itu minta. Dan waktu itu kan gini, namanya Tuhan itu ya harus dikasih apa namanya itu, bukan sesembahan, apa namanya, sajen. Coba kalau punya Tuhan 10, berarti ngasih sajen berapa? 10. Masa sajennya cuma laler, kan nggak mungkin tahu sajennya rada enak sih lah, ya modal lah. Tapi coba bayangkan, kalau semakin banyak Tuhannya, semakin sajennya makin banyak, makin ribet. Terus mereka mikir, enak ya Tuhannya Muhammad ya. Wes kursi sekti mana? Kan kalau Tuhannya mereka itu kan diajak nggak bisa ngomong. Ya kan? Kalau Tuhannya Muhammad tuh kamu minta, oh ini astajib lakum. Itu Allah bilang begitu. Kamu minta apapun aku kabulkan. Kan keren. Nah Tuhan kita itu diajak ngomong menang wae. Kita nggak tahu dia ngabulkan apa enggak. Terus kemudian dia nggak bisa apa-apa. Tuhannya Muhammad itu loh keren. Qadir. Maha berkuasa. Keren ya. Tuhan kita itu jatuh ke peceren, itu kita harus ngambil, harus membersihkan. Tuhannya Muhammad itu enggak. Ali, maha tinggi. Subhanahu wa ta'ala, maha suci. Enggak ada salah, enggak ada aib, enggak ada celah. Dan maha tinggi. Tuhan kita itu ya Allah. Ya Allah. Tuhan, malas banget. Jadi semakin mereka mikir, semakin kita elek itu hanya itu. Sudah bisu, tuli, enggak ya, bisu, tuli, buta, nggak bisa jalan, harus dikasih sajen. Alah, lama-lama banyak yang orang kafir itu banyak yang masuk Islam, termasuk mbak-mbak. Kan nanti kejadian ya. Jadi ada wanita itu lari dari Makkah. Zaman itu belum ada pesawat. Kalau mbak-mbak nanya orang yang haji umroh dari Makkah ke Madinah itu berapa jam? Naik bis 7 atau 8 jam. Kereta cepat masih 3 jam. Zaman itu bisa berhari-hari. Itu ada wanita, itu karena sudah kemasukan la ilaha illallah, yakin, terang benderang hidupnya, kemudian dia tinggalkan Makkah, lari sampai Madinah. Maka dengan itulah muncul ayat atau surat tentang Al-Mumtahanah Al-Mujadilah. Muncul itu ayat itu gara-gara ini, gara-gara ada seorang wanita masuk Islam, lari dari Makkah ke Madinah. Perjanjiannya kalau laki-laki dikembalikan. Nah, perempuan Allah turunkan ayat, cek dulu imannya. Kalau dia benar iman, jangan dikembalikan kepada suaminya yang kafir. Nah, wanita beriman haram hukumnya, terlarang hukumnya menikah dengan lelaki kafir. Begitu pula lelaki kafir, musyrik, itu haram menikah dengan balik ya. Wanita kafir, wanita musyrik itu haram hukumnya dinikahi oleh lelaki mukmin. Muncul ayat. Jadi betapa hebatnya efek dari ilah itu ketika sudah masuk, kalau dipahami. Itulah mengapa kita juga jadi sadar mengapa sebagian orang itu tidak berani memeluk Islam saat itu. Karena mereka tahu konsekuensinya. Begitu mereka memeluk Islam, berarti ilahnya hanya satu, yaitu Allah. Mereka tinggalkan semua berhalanya, mereka tidak menyembah siapapun, apapun kecuali Allah, dan mereka mematuhi segala perintah Allah. Jadi di satu sisi yang tuwek-tuwek, elek-elek, itu angel banget tobatnya, tetapi yang muda-muda itu berduyun-duyun masuk Islam. Sampai-sampai Ibnu Katsir mengatakan, ini memuji ayat Al-Kahfi. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Saat
Ibnu Katsir menyampaikan tafsir ayat ini mengatakan anak-anak muda itu karena mereka masih dekat dengan al-fitrah, qaribun minal fitrah, dengan keimanan, itu maka mereka paling awal, paling cepat memenuhi seruan kebenaran. Karena ilah itu maknanya bukan hanya Tuhan, tetapi yang disembah, yang ditaati perintahnya, yang dijauhi larangannya. Maka ketika kita bilang ittaqillah atau ittaqullah, itu ulama mengatakan yaitu bagian dari kamu bertakwa kepada Allah, segala perintahnya kamu lakukan sekuat kemampuanmu, segala larangannya kamu tinggalkan seluruhnya. Nah, berarti disitulah kemudian teman-teman nyambung kita dengan ayat Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Siapa yang akan senantiasa dinaikkan derajatnya oleh Allah Ta'ala? Alladzina amanu. Jadi Allah dengan tegas begini, kalau dibandingkan antara orang beriman sama tidak beriman, itu pasti mulia orang beriman. Pede aja. Ayat lain, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu itu jangan sedih, jangan hazan, jangan galau. Maksudnya kamu jangan takut dan jangan sedih. Wala tahinu kata ulama, jangan merasa galau dengan masa depan. Wala tahzanu, kamu jangan sedih dengan masa lalu. Sudah clear? Kalau ngadepi masa depan, jangan galau. Jangan galau itu ya. Pokoknya, saya kan kadang mahasiswa gitu ya. Saya besok kalau lulus gimana? Kerjanya gimana? Kalau bisnis apa? Terus kalau urusan jodoh, nikah sama siapa? Ada yang mau sama saya enggak ya? Tenang aja. Wala tahinu. Kamu urusan masa depan tuh jangan gelisah, jangan galau. Wala tahjanu. Kamu jangan sedih dengan apa yang sudah terjadi di masa lalu. Kegagalan di masa lalu jangan kamu sedihi, jangan kamu ungkit-ungkit. In kuntum a'laun, sesungguhnya kalian itu yang paling tinggi. A'la satu, a'laun banyak. In kuntum ini jika kalian beriman kepada Allah. Jadi orang beriman itu pasti mulia. Dan kemuliaannya di mata Allah di atas yang tidak beriman. Clear. Makanya tadi dosanya orang itu boleh sepenuhnya, boleh seluas samudra, begitu dia bilang la ilaha illallah, seluruh dosanya diampuni. Kalau dia mati dengan kalimat itu, dengan hati beriman, dakhalal jannah, walaupun belum sholat, walaupun belum khitan. Pernah kejadian ada seorang masuk Islam langsung perang, mati. Berarti sahabat saya komentar, ini orang beruntung sekali. Setelah syahadat langsung jihad, kan mati. Belum pernah sholat satu kali pun. Belum semandi aja belum sempat dalam situasi perang kan. Tetapi Allah langsung masukkan ke jannah tanpa hisab. Enak banget ya. Allah nggak adil ya, Allah adil karena untuk memenuhi untuk melakukan itu kan memerlukan usaha yang optimal. Gitu aja. Itu mirip juga seperti tukang sihirnya Firaun. Kan mereka yang paling paham sihir. Begitu dilempar talinya, mereka kan menipu mata agar kelihatan seperti ular. Maka begitu tongkatnya Nabi Musa dilempar, betul-betul ular dimakan. Kan kalau sihir itu hanya menipu mata. Trik, makanya disebut tricks. Magic. Tetapi kalau mukjizat itu asli. Maka mereka melihat betul-betul dimakan oleh tongkat itu. Dan tongkatnya kembali utuh. Talinya hilang semua. Sebagai ahli sihir mereka paham. Berarti ini bukan sihir. Berarti memang ini nabinya Tuhan itu. Akhirnya masuk Islam saat itu juga. Dan saking kerennya ketika mereka sudah la ilaha illallah wa Musa Rasulullah, kan saat itu Musa Rasulullah ya.
itu mereka dibunuh saat itu juga mereka siap. Bunuh kami. Terserah kamu. Mau dicincang-cincang badan kami nggak ada masalah. Nggak ngefek. Yang penting Allah ridho. Karena mereka dosanya banyak. Mereka tahu. Tapi begitu mereka masuk Islam, dosanya diampuni. Dan mereka langsung dibunuh saat itu juga. Disilangkan pembunuhannya. Nggak ada masalah bagi mereka. Karena bagi mereka menderita sementara itu nggak ngefek. Itu luar biasa ya. Kalau kita kan belum tentu kuat ya. Tapi kalau sudah kemasukan la ilaha illallah, itu memang segala sesuatu rela ditinggalkan untuk Allah. Dan akhirnya Allah jamin kalian pasti mulia. Paling disiksa sejam 2 jam selesai. Meninggal langsung tidak pakai hisab. Yang bunuh mereka Firaun di neraka selamanya. Alhamdulillah min. Maka teman-teman semua, dari sini kita mengetahui bahwa kalau yang namanya ilah itu benar-benar masuk, itu ya memang kita itu nyembah hanya Allah. Maka kalau kita kuliah, teman-teman kuliahnya ya untuk Allah. Kalau nggak dapat ijazah gimana? Enggak apa-apa. Gimana? Cocok? Kalau masih ragu-ragu ya berarti belum. Sebentar. Dulu waktu kamu di rahim ibu, itu sudah kuliah belum? Di UGM udah kuliah? Kok masih bisa hidup? Ya. Kita ini kan aneh. Dulu kita itu berbulan-bulan di rahimnya ibu nggak protes. Belum pernah belajar membaca. Belum pernah belajar menulis. Nggak punya ijazah. Belum ikut TK manapun. Belum ikut SD manapun. Belum kuliah di UGM. Itu baik-baik saja kita pede sama Allah. Dan hidup, keluar, hidup. Habis itu bayi. Kenapa? Karena yang ngasih rezeki bukan ijazahmu, bukan gelarmu. Yang ngasih rezeki itu Allah. Maka disebut Rabbul Alamin. Allah menciptakan dan memelihara ciptaannya sampai akhir hayatnya. Dulu ada dosen UGM namanya Pak Edi Martono. Sekarang profesor ya. Saya lagi umroh. Ceritanya waktu mahasiswa kayak kalian, itu memutuskan nikah. Mahasiswa memutuskan nikah. Saya dorong ini, kalau sudah siap nikah. Menikah sepenuh kesiapan. Kalau sudah siap, kalau belum siap, berarti memang kurang ajar. Harusnya sudah siap usia kalian. Bahwa besok pagi belum menikah itu urusan yang lain. Itu nikah waktu mahasiswa. Kemudian bercita-cita haji. Nabungnya terus gimana? Udah masih mahasiswa, sudah nikah, nabungnya itu satunya adalah pakai kerja. Itu kerjanya satunya nulis. Dia itu suka nulis. Begitu dapat honorarium, sebagian dimasukkan tabungan haji, sebagian. Logikanya itu baru sekian tahun akan bisa berangkat haji. Tapi nggak nyampe setahun dapat rezeki dari Allah untuk bisa berangkat haji bukan hanya seorang, tapi beserta istrinya yang sekarang juga berdua lagi umroh. Itu haji pertama mereka, karena nanti haji lagi. Haji pertama mereka itu adalah haji waktu nikah muda. Siapa yang ngasih rezeki? Nah, maka teman-teman semua, memang pembahasan tentang ilah ini banyak, tetapi prinsip dasarnya adalah ingatlah, kalau ada orang kafir dengan dosa berpuluh tahun, sepenuh bumi seluas samudera itu, begitu dia mengucap la ilaha illallah, itu kemudian dosanya diampuni, apalagi Anda. Anda sudah Islam. Maka manfaatkan. Jangan sampai Anda itu nggak pede jadi orang Islam. Wala tahinu wala tahzanu. Nggak usah bingung masa depan, nggak usah kamu sesali masa lalu. Allah jamin kalian itu yang paling tinggi selama kalian mau beriman kepada Allah Ta'ala. Nah, kemudian di antara semua orang beriman ini, tadi Allah beri tambahan. Wa utul ilma. Dan yang diberi ilmu. Ilmu apa? Oh, mohon maaf, bukan ilmu psikologi, bukan ilmu kimia, bukan ilmu fisika, bukan ilmu arsitektur, bukan. Ulama menyebutkan yaitu ilmu din. Karena Rasul mengatakan kalau di kitab-kitab gundul itu, kitab-kitab para ulama turun itu kan nanti ada hadis sahih riwayat Muawiyah, riwayat Imam Muslim. Wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sesiapa yang Allah inginkan dia menjadi khair, menjadi baik atau lebih baik atau bahkan terbaik, yufaqihu fiddin. Allah akan jadikan dia tafakuh, dia mau mendalami agama. Maka kalau Anda sudah mengambil ilmu di luar non-agamaan, kuliahnya enggak agama kan?
penulisan teknik sipil dan lain sebagainya. Gunakan ilmunya itu untuk menegakkan agama Allah. Karena ulama mengatakan ilmu non agama yang membantu tegaknya agama, teknik sipil, psikologi, maksudnya apa Mas? Elektronika dan lain sebagainya. Kalau dimanfaatkan untuk membantu tegaknya agama, maka itu masuk kategori fardhu kifayah. Anda yang mendalami ilmu itu harus menjadikan ilmu itu sebagai ilmu yang membantu tegaknya kebaikan. Karena Islam ini, kalau umat Islam ini maju, yang untung bukan hanya umat Islam, tapi seluruh alam semesta ini akan mendapatkan keuntungannya. Demikian Allah a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Saya kembalikan ke Pranoto Aditya. Matur nuwun sangat, jazakallahu khairan kasiran pada Ustaz Fatan atas materi yang sangat bagi saya sangat menggugah gitu. Dan alhamdulillah, dan tadi ada beberapa poin-poin yang menarik ya, dimana ketika seseorang itu sudah masuk ilah ke dalam hatinya, sudah masuk ilah ke dalam hatinya, itu banyak sekali hal-hal luar biasa yang bisa dia lakukan. Dan sekarang kita masuk ke saya tanya jawab ya. Saya izin share screen sebentar. Bagi teman-teman yang mau tanya, bisa langsung masukkan pertanyaannya ke dalam slide-nya ya. Dan ini coba saya share screen dulu slide-nya. Tapi kalau misalnya teman mau masuk, bisa langsung buka slido.com, isi 30 PIN-nya 3044641. Kalau di sini masih kosong, belum ada yang tanya ternyata. Mungkin langsung saya tanya aja gitu. Jadi kan tadi kita sudah membahas tentang ilah, kemudian bagaimana tabatuk ilah itu bisa mempengaruhi seorang gitu ya. Bagaimana ketika orang itu sudah la ilaha illallah itu bisa mempengaruhi hidupnya. Nah, mungkin yang saya ingin tanyakan adalah mungkin kami sudah tahu ilah itu apa, kami sudah tahu ilah itu apa kayak gitu. Tapi mungkin ada nggak tips atau cara aplikatif supaya kami itu bisa dari ilmu tadi, dari pemahaman tadi itu bisa kami aplikasikan di kehidupan sehari-hari gitu. Kita gimana biar setiap saat itu paham bahwasanya ya itu untuk Allah dan seterusnya. Ya. Satu di antara yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang akidah ini adalah lakinu auladakum bila ilaha illallah. Jadi talkinkan kepada anak-anak kalian itu kalimat la ilaha illallah. Itu juga berlaku bagi kita. Jadi kita itu dianjurkan, ini contohnya, ini aplikasi sahabat itu menarik. Kalau ketemu anak kecil atau anak-anak mereka sendiri, dalam satu riwayat ini ada dalam kitab Prophetic Parenting ya, judulnya Manhaj Tarbiyah An-Nabawiyah Litifl, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul bahasa Inggris. Aneh. Judulnya bahasa Inggris tapi aslinya bahasa Indonesia. Prophetic Parenting, cara Nabi mendidik anak. Tulisan Dr. Nur Abdul Hafizwe. Itu beliau riwayatkan bahwa sahabat itu bagian dari mengamalkan amalan Nabi itu adalah kalau mengucapkan tahlil
atau kalimat thayyibah kepada anaknya itu diulang 7 kali. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Ini contohnya begitu. Jadi diulang sekitar 7 kali. Ya, bahwa mereka menyukai, Allah suka ganjil sehingga para sahabat memilih ganjil itu yang menarik ya. Tapi 7. Atau kalimat yang lain, subhanallah, subhanallah. Itu anak kecil walaupun belum bisa ngomong itu dianjurkan begitu. Itu untuk menunjukkan bahwa aplikasinya itu sesimpel itu. Berarti termasuk kita kalau kita membaca. Jadi ketika kita berzikir, itu pernah ada sahabat. Ini kalau yang gede-gede kan harusnya masa cuma 7 kali. Ini contoh, ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, berikan saya amalan yang lebih baik daripada membebaskan budak. Maka Rasul mengatakan setelah selesai sholat, bacalah tasbih 33 kali. Tahmid 33 kali. Takbir 33 atau 34 setiap seusai sholat. Itu lebih baik daripada kamu memiliki budak. Karena nanti riwayat ketika Fatimah meminta budak atau meminta pembantu kepada bapaknya, itu malah diajari zikir ini. Zikir yang lebih keren ini mbak-mbak penting berarti ya. Daripada punya pembantu 1000 mbak, punya ini. Karena yang minta itu Fatimah. Satu di antara wanita terbaik kelak di akhirat. Yang diminta lelaki terbaik. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malah ngajari, jangan minta pembantu. Kamu nikmati hidupmu. Jadi kalau mbak-mbak sekarang, mas-mas sekarang itu pokoknya dinikmati lah, disyukuri. Gak usah pikirkan cara haram. Apa yang halal hari ini dinikmati. Saya itu dulu ketika kuliah ditawari motor sama bapak ibu saya. Saya bilang boten. Saya pengen menikmati. Kalau besok bisa beli motor, insya Allah saya beli motor. Jadi saya pengen beli motor sendiri. Jadi saya ke kos saya kan saya kuliah di psikologi UGM. Kos saya kan di tahun pertama di daerah jalan mana itu? Ya Rahman ya Rahim. Bundaran UGM ke timur, perempatan namanya apa ya? Jalan apa setelah perempatan? Bukan. Hah? Sebelum Kejayaan, sebelum Avandi. Bundaran UGM ke timur. Ya MM itu jalannya apa namanya? MM itu saya seberangnya MM. Dulu belum ada MM. Ya itu jalan apa itu? Kolombo ya. Jalan Kolombo. Saya itu dulu kosnya itu seberangnya MM. MM itu nanti seberangnya ada jalan masuk. Ya itu saya di situ. Sampai kata keluarga saya itu, pilih golek kos kok kayak Pagubuan. Itu nanti Pagubuan Omah Doro. Karena memang waktu itu kumuh jelek, laki-laki itu kan nggak sih nyari yang bagus-bagus. Kalau saya memang sengaja nggak mau. Ya saya sudah pernah mondok yang sangat mahal ya. Jadi saya pengen merasakan punya kos yang ala kadarnya. Karena saya laki-laki, saya nggak pengen jadi lelaki yang mohon maaf, lelaki yang manja. Enggak. Saya menikmati dan saya nggak mau dibelikan sepeda, nggak mau dibelikan motor. Pokoknya saya mau menikmati kuliah sebagai saya kuliah. Jadi kadang saya kuliah itu bonceng teman saya. Paling banyak jalan kaki. Dulu MM belum ada ya, jadi saya tinggal nyebrang jalan Kolombo, lurus gitu. Kan ada namanya, ada jalannya kan itu. Yang satunya UNJ, satunya UGM. Nah itu saya tinggal jalan, mentok ketemu Karangmalang, ambil kiri, sudah melewati lembah UGM. Udah selesai nyampe ke psikologi, sehat. Itu paling cuma butuh waktu, kalau cepat ya 15 menit, kalau nyantai ya 20-an menit. Enak. Maksud saya bisa menikmati dunia itu. Yang menikmati jalan kaki, menikmati naik sepeda, menikmati bonceng, kepepet dia nanti nyileh. Tapi waktu itu, alhamdulillah saya nggak kepikiran minta orang tua dan walaupun bisa dibelikan ya motor. Nah, itu maksud saya. Jadi apa hubungannya nih? Oh la ilaha illallah. Karena saya meyakini bahwa itu berpahala. Jalan kaki menuju tempat kuliah itu berpahala. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi thariqan ilal jannah. Saya itu kuliah untuk cari ilmu biar saya bisa taat sama Allah. Jadi pahala, enak kan? Malah ganjaran lebih gede dibanding numpak lain-lainnya kan ya.
Kalau dulu waktu itu masih ada jalur 15, legendaris itu ya. Dan di situ tuh banyak sekali. Kalau mau naik bis ya bisa. Dengan harga cuma Rp250 atau berapa dulu. Murah sekali waktu itu. Zaman mungkin makan cuma 1.000 udah dapat nasi pakai telur kalau nggak salah. Kalau Pak 1.000 berapa. Jadi itu yang simpel begitu itu bisa kita lakukan dengan cara kita mentalkin kalimat-kalimat kebaikan, kalimat-kalimat thayyibah. Termasuk kalau yang cara sederhana yang kalau adik-adik di usia kalian ini adalah menghafal Al-Quran. Karena sebaik-baik kalam itu kalamullah. Dan kalam Allah yang asli terjaga, yang sampai Allah menandaskan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun adalah seluruh Al-Quran. Maka di beberapa daerah, di pondok-pondok maupun di daerah Indonesia maupun di pondok-pondok Indonesia di luar negeri, itu cara berbakti yang paling baik adalah kamu hafalkan Quran 30 juz. Loh kok iso? Hadisnya sahih. Siapa yang menghafal Quran, mempelajari isinya, wa amila bih, dan beramal dengan isi Al-Quran itu, dia akan mendapatkan mahkota cahaya. Lalu kemudian kedua orang tuanya dihadirkan. Lalu kedua orang tuanya diberi pakaian yang terbaik yang tidak didapatkan oleh mereka di dunia. Lalu mereka heran, ya Allah, ini kenapa kami kok diperlakukan seperti ini, diberi hadiah seperti ini? Nah, kemudian dikatakan kepada mereka, gila karena anak kalian. Maksudnya anak kalian tadi yang mau ngafal Quran, yang mau mempelajari isinya Quran, yang mau beramal dengan isi Al-Quran. Ada nggak ayat teknik sipil dalam Al-Quran? Banyak. Ada nggak ayat teknik elektro dalam Al-Quran? Banyak. Cuman karena kita nggak riset, kita nggak tahu. Saya dulu waktu kuliah di psikologi itu, tobatnya itu baru mau lulus. Saya itu heran. Psikologi ini uang stres-stres, tak pelajari ilmunya. Bahkan ada yang mati bunuh diri. Sigmund Freud itu kan simbahnya psikologi. Matinya bunuh diri, eutanasia. Psikolog yang menjadi bapak moralitas, namanya Lawrence Kohlberg, matinya bunuh diri. Orang-orang stres ini tak pelajari teorinya, ada mati bunuh diri. Nanti saya ikut stres gimana? Karena kebetulan adik kelas saya itu stres betulan. Gara-gara mendalami namanya, nggak enak ya teorinya. Gitulah ya. Kalau nanti saya sebut, nanti dikira saya ini. Tapi memang teori psikologi itu. Dia mendalami, meyakini stres. Sampai, mohon maaf, mendekati gila. Jadi sudah almost mad. Sudah nyaris crazy gitu. Dalam makna sesungguhnya. Karena ketemu sama saya. Gendeng betulan nih. Karena dia terpengaruh teori-teori yang mengatakan bahwa setiap orang punya gangguan jiwa. Terus nanti punya teorinya. Oh, siapa yang kalau kamu yakin dengan teori ini, ya kamu akan yakin bahwa kamu juga sakit jiwa. Kalau saya yakin dengan ini, saya sedang ngomong di depan orang sakit jiwa. La haula wala quwata illa billah. Akhirnya saya merasa ini enggak benar nih, kalau saya enggak ngaji Quran enggak benar. Saya kemudian bikin kelompok sama teman-teman psikologi. Adik-adik kelas, yuk kita bikin fi'ah qalilah, terinspirasi dari ayat Al-Baqarah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Karena waktu itu saya meyakini obatnya harusnya kembali ke Quran. Tapi Quran enggak hanya dibaca, tapi dipahami artinya. Maka kami baca gantian, cuma 3 orang, 4 orang. Habis itu kemudian baca terjemahnya. Lalu kami cari tafsir ringkesnya. Rasanya itu, hati itu rasanya plong. Ketemu obat. Memang benar ya. Quran itu punya syifa 5 fis sudur. Punya obat untuk apa yang ada di